Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau kita boleh ada di tempat ini karena kasih anugerah Tuhan. Jadi saudara, saya minta mari kita persiapkan hati dengan benar-benar. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, karena Tuhan adalah layak disembah. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Mari kita persembahkan kehidupan kita seluruhnya hanya untuk Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kami, karena anugerah-Mu, karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menguji hati kami, Engkau yang membentuk hati kami, supaya Tuhan Yesus kami boleh benar-benar fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini saudara. Biarlah Tuhan yang menguji hati kita. Pujilah aku Tuhan.
bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu telah penuh atas kami. Dan Tuhan Yesus, kami terus mau memuji Engkau. Biarlah Tuhan setiap jemaat boleh bersorak bergiran untuk nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang merasakan sukacita pada pagi hari ini, saudara angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Mari saudara kita terus memuji nama Tuhan.
kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan telah menuntun setiap kami untuk ada di tempat ini, berada di rumah Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya pesan yang aku sampaikan berasal daripada tahta yang maha tinggi. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap jemaat Tuhan, supaya mereka menangkap isi hati Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus yang menuntun langkah kami, yang mengajar kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua hari-hari ini dipenuhi dengan sukacita Allah. Amin. Karena saudara yang datang ke sini adalah orang-orang yang sehat. Sehat rohnya, sehat jiwanya, sehat raganya. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, Dia terus memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya. Pagi hari ini saya percaya bahwa sebagian dari kita sudah mengalami perubahan-perubahan di dalam pola kita hidup. Pola hidup kita sudah mulai berubah. Tentunya semuanya ini berhubungan dengan pandemik virus COVID-19. Bahkan banyak di antara kita yang sudah mengalihkan fungsi rumah menjadi kantor. Fungsi rumah sudah menjadi sekolah anak-anak. Tapi semuanya itu saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Selama saudara mengikuti kehendak Tuhan, saudara akan merasakan the enjoyment, ya, suatu sukacita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kesibukan kita sekarang sudah beralih. Dulu yang kita sibuk di kantor, dulu yang anak-anak yang masih sekolah sibuknya di sekolahan, tapi sekarang sudah mulai beralih ke rumah masing-masing. Ya. Oleh karena itu kita lebih banyak keluarga lepas keluarga berada di rumah sekarang. Tentunya pada waktu orang tua dan anak-anak selalu ngumpul di rumah, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering terjadi salah paham, ya, ada keributan kecil-kecil, ya, sampai mungkin ada perkataan-perkataan kita yang melebihi daripada perkataan orang-orang dunia. Tanpa kita sadari kita lakukan hal seperti itu. Ya. Mungkin kita sibuk. Ya. Orang tua berebut dengan anaknya di dalam menggunakan laptop, ya, menggunakan PC, menggunakan smartphone, bahkan dengan keterbatasan kuota internet mereka harus berebut. Ya. Sampai akhirnya terjadilah kesalahpahaman antara orang tua dengan anak-anak. Dan ibu-ibu yang biasanya hanya mengurus rumah tangga, sekarang harus berjuang untuk membantu anak-anak di dalam hal sekolah. Tetapi ini menjadi sesuatu yang baik bagi ibu-ibu. Berarti ibu-ibu bertambah pengetahuannya mengenai sekolah anak-anak. Ya apa enggak? Dan saya percaya ini semua adalah anugerah Allah. Ya. Dan di dalam persoalan yang kita hadapi di rumah, tentunya kita harus ingat kepada firman Tuhan. Jangan perkataan kita yang kita katakan kepada anak kita atau perkataan anak-anak kepada orang tuanya melebihi apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu pagi hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan mengenai kata yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayo kita buka
firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mungkin kita jarang baca firman Matius 12 ayat 36 ini. Oleh karena itu orang tua dan anak-anak sembarangan aja ngomongnya. Apalagi kalau udah sering waktu kebersamaan itu di rumah. Ya. Pada waktu kita mungkin niatnya meminta tolong, tapi akhirnya kita menyuruh. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata ya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kapan itu hari penghakiman? Nanti, pada waktu saudara berhadapan dengan pengadilan Kristus. Bahwa setiap orang percaya pada akhirnya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara katakan di dalam hidup saudara. Wah, mungkin perkataan kita seminggu yang lalu kita udah gak ingat. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan mempunyai seluruh catatan perkataan yang saudara dan saya ucapkan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita tidak bisa mengelak lagi pada waktu hari penghakiman. Kalau saudara yang suka berbohong, saudara harus mempertanggungjawabkan. Kalau saudara yang sering marah-marah, saudara harus mempertanggungjawabkan. Kalau saudara yang suka mencaci maki orang, saudara harus mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjaga perkataan kita. Karena setiap ucapan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu siapa? Hakimnya siapa? Oh, hakimnya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Yohanes 5 ayat 22, bukan Bapa yang akan menghakimi saudara dan saya, tetapi anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menghakimi setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita hari-hari ini menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Memang tidak mudah saudara, apalagi untuk wanita. Wanita 50.000 kata kalau nggak salah satu hari. Ya. Tapi kalau laki-laki mungkin lebih sedikit. Kalau wanita itu lebih banyak berkata-kata. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap wanita maupun pria supaya kita menjaga perkataan kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkan. Berarti ada penghakiman. Ya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus hakim yang adil, ya, kita harus berhati-hati saudara. Bagaimana kita bisa berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan? Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Kalau di dalam bahasa Inggris saya cek, mature in spiritual. Berarti secara rohani itu sudah dewasa. Ya. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Jadi bagaimana kita bisa memperkatakan perkataan kita ya, tanpa kita berkata sia-sia. Yang pertama, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa setiap ucapan yang kita katakan itu berasal dari hati. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tentunya kita menjaga hati kita dengan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu saudara mengisi hati saudara dengan kebenaran firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Berarti firman Tuhan pada waktu saudara isi di dalam hati saudara, firman Tuhan itu akan mengajar hati saudara, menyatakan kesalahan di dalam hati saudara, dan memperbaiki hati saudara. Saudara yang berbahagia, jadi kita harus mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengisi hati saudara dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang akan keluar dari hati saudara yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk kita melihat dari kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita dengan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada pepatah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan garbage in, garbage out. Kalau saudara mengisi hati saudara dengan sampah, maka sampah juga yang akan keluar dari hati saudara. Oleh karena itu kita harus mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya pikiran saudara dikuasai oleh firman Tuhan, perasaan saudara dikuasai oleh firman Tuhan, dan setiap kehendak saudara bahkan diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tidak berkata dengan sia-sia, supaya saudara tidak berkata dengan sembarangan, supaya perkataan saudara tidak menyakiti orang lain, tapi apa yang saudara katakan adalah perkataan yang membangun orang lain, menasehati orang lain, membangkitkan iman orang lain, menyejukkan hati orang lain. Oleh karena itu kita harus terus-menerus mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala sesuatu yang baik, dengan segala sesuatu yang adil, dengan segala sesuatu yang sedap didengar, supaya pada waktu kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, yang keluar dari hati kita adalah hal yang baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita dengan siapa kita bergaul. Karena ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, "Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kalau saudara bergaul berarti saudara berhubungan terus. Kecuali saudara berteman. Saya berteman ya sekali-sekali kita berhubungan. Tapi yang namanya bergaul berarti saudara terus-menerus berhubungan dengan seseorang. Kalau orang itu mempunyai karakter yang buruk, tentunya karakter saudara yang baik akan berubah menjadi buruk. Karena apa? Saudara terus-menerus berhubungan dengan orang yang mempunyai karakter yang buruk. Kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan, berarti saudara akan mempunyai karakter yang baik, karakter Kristus di dalam hidup saudara.
Karena saudara bergaul intim dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan, berarti setiap saat, setiap hari saudara berhubungan dengan Tuhan. Entah pada waktu saudara membaca firman Tuhan, entah pada waktu saudara berdoa, entah pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan mengajar saudara hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan inginkan saudara lakukan. Pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan sedang mengubah hati saudara, sedang mengoreksi hati saudara, sedang mengoreksi pikiran saudara, dan menegur saudara, mengingatkan saudara, supaya saudara kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu orang yang sering bergaul intim dengan Tuhan, pasti perkataannya yang keluar dari mulutnya tidak akan sia-sia. Bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang menyakiti orang lain, bukan perkataan yang meremehkan orang lain, tetapi perkataan yang membangun, perkataan yang mengajar. Oleh karena itu, pada waktu saudara sering membaca firman Tuhan itu akan keluar dari mulut saudara. Firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang mengajar orang yang mendengar akan perkataan saudara. Jadi tidak usah pendeta saja yang harus berkata-kata dengan benar. Setiap orang percaya harus berkata-kata dengan benar. Setiap orang percaya harus memperkatakan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan juga kepada orang lain, karena orang lain membutuhkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang bergaul intim dengan Tuhan pasti hatinya dipenuhi oleh sukacita, oleh damai sejahtera, oleh kuasa Roh Kudus yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang bergaul intim dengan Tuhan itu akan menyadarkan orang lain pada waktu orang lain ada di dalam jalan yang salah. Oleh karena itu, orang akan terhibur, orang akan diingatkan. Ya. Tetapi pada waktu saudara lebih banyak nonton film horor, ya, nonton film yang gimana ya, yang seram-seram gitu, ya, maka perkataan saudara akan juga berbeda. Perkataan saudara tidak akan mengatakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak membatasi saudara untuk tidak boleh nonton, ya. Tapi saya menganjurkan saudara untuk lebih banyak membaca firman Tuhan daripada saudara nonton film yang tidak membangun iman saudara, atau nonton film yang sia-sia. Oleh karena itu, yang kedua, kita harus menjaga diri kita dengan siapa kita bergaul. Pada waktu saudara bergaul intim dengan Tuhan, berarti saudara akan membangkitkan karakter Kristus, menumbuhkan karakter Kristus di dalam hidup saudara. Maka yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan dari mulut saudara. Karena hati kita ini seperti perbendaharaan saudara. Kalau perbendaharaan saudara itu diisi dengan hal-hal yang baik, ya, dengan kebenaran firman Tuhan, maka perbendaharaan saudara akan penuh dengan firman Tuhan, sehingga pada waktu saudara berkata-kata, yang keluar adalah firman Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, kita harus belajar menahan diri dan berpikir sebelum kita berkata-kata. Waduh, susah ya Pak menahan diri. Kalau saya biasanya orang belum selesai bicara, saya langsung sudah sautin.
Tetapi kita harus belajar menahan diri dan berpikir sebelum kita berkata-kata. Ini sesuatu yang harus kita terus-menerus diajar. Tentunya kita perlu bantuan daripada Roh Kudus yang akan mengajar saudara untuk bisa menahan diri dan berpikir sebelum saudara mengucapkan kata-kata. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Mungkin kita seringnya, kalau orang sudah mulai berkata-kata yang menjurus untuk menyakiti hati saudara atau menyalahi saudara, sebelum orang itu selesai berbicara, saudara sudah langsung berbicara. Bahkan saudara bisa lebih marah dari orang yang belum selesai berbicara. Oleh karena itu kita harus minta Roh Kudus. Seringkali saya mau berbicara sesuatu, tapi Roh Kudus mengingatkan saya. Dengan cara apa saudara? Roh Kudus mengingatkan dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah penting saya untuk mengucapkan hal-hal yang hendak saya ucapkan? Apakah ucapan saya itu akan menyelesaikan persoalan? Apakah ucapan saya itu akan membuat orang lain ada damai sejahtera? Apakah ucapan saya itu akan memperpanjang persoalan tapi tidak menyelesaikan persoalan? Hal-hal seperti itu Roh Kudus akan membantu saudara pada waktu saudara hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita semua harus minta tuntunan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengerem. Bahkan ada orang yang suka berdoa, biarlah Roh Kudus berdiri menjaga mulut kita, supaya kita tidak mengatakan kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Saudara yang berbahagia, kalau kita mau menahan diri, belajar menahan diri dan berpikir sebelum berkata-kata, itu memerlukan proses belajar. Saya percaya bahwa anak kecil yang baru umur 10 tahun tidak langsung duduk di kelas 1 SMA, tapi dia harus belajar dari tahun ke tahun, ya, mulai SD lulus, SMP lulus, baru dia naik menuju SMK. Begitu juga di dalam kehidupan kita untuk belajar menahan diri. Mungkin kita baru mau belajar, nggak apa-apa. Mungkin kita kebablas, tapi kita harus minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita pada waktu kita datang kepada Dia dan minta pengampunan, dan Dia akan melupakan segala kesalahan kita. Karena pada waktu saudara berhenti di tengah, saudara tidak akan menjadi orang yang dewasa untuk bisa belajar menahan diri dan berpikir sebelum berkata-kata. Jangan tantangan di dalam saudara belajar itu membuat saudara berhenti di tengah jalan. Tapi tantangan itu harus membuat saudara sebagai pemacu saudara untuk terus berjalan dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa saudara pasti mampu, ya. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus yang akan menuntun kita dan yang akan memampukan kita. Oleh karena itu saya percaya bahwa pada waktu kita berserah dan mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, saudara seperti naik jet coaster. Pada waktu saudara berserah, ya, mau di kiriin kayak ke kanan, mau naik ke atas atau mau turun, saudara tidak akan merasakan takut, ya, karena saudara hanya mengikuti. Tapi pada waktu saudara bertahan, pada waktu jet coaster mau bawa ke saudara ke kanan, saudara banting diri saudara ke kiri, itu akan membuat tubuh saudara sakit dan saudara akan merasa lebih takut lagi. Tetapi pada waktu saudara mengikuti akan tuntunannya, alurnya, Roh Kudus mau bawa saudara kemana, mau apa yang Dia kerjakan di dalam hidup saudara, saudara akan merasakan keindahan. Saudara akan merasakan bahwa Roh Kudus itu sungguh baik
Roh Kudus itu sungguh akan menuntun saudara, membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih dewasa bagi saudara untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, jadi ketika saudara sudah mengerti bahwa kita tidak boleh berkata sia-sia, karena setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan pada waktu penghakiman. Kita tidak akan berkata-kata dengan sia-sia lagi. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita tidak akan sembarangan saudara berkata-kata, tapi perkataan kita harusnya berubah. Kita akan mengucapkan kata-kata berkat, shalom. Kita akan lebih banyak berkata-kata shalom. Pada waktu saudara sering mengatakan shalom kepada orang lain, itu berarti saudara memberikan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, puji Tuhan, berarti kita mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan itu memang yang menguasai hidup kita. Tuhan itu yang mengontrol saudara dan saya. Karena kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita mengatakan puji Tuhan, berarti kita sedang bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang sudah menguasai hidup kita dan mengatur langkah hidup kita. Saya akan tutup dengan satu ayat saudara, dari kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oleh karena itu, kita harus mengisi hati kita sebagai perbendaharaan kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, supaya yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangkitkan semangat orang yang mendengar perkataan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami diajar untuk kami berhati-hati untuk berkata-kata, ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami, Tuhan. Kebenaran yang membawa kami untuk hidup lebih intim bergaul dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami berhati-hati memilih dengan siapa kami bergaul, dan senantiasa memenuhi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus belajar berhati-hati di dalam berkata-kata. Kami minta Roh Kudus yang terus mengajar kami, ya Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup mereka. Kami tahu Engkau adalah jawaban dari segala pergumulan kami, ya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup memberikan terobosan-terobosan ilahi di dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan menjamah dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biar dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang
yang sedang mengalami pergumulan, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam masa pandemik Engkau senantiasa yang melindungi kami dengan kuasa darah-Mu yang sempurna bagi kami, supaya setiap kami terhindar dari segala COVID-19, dari segala virus corona, karena kuasa darah-Mu terlebih besar dari segala COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah hati mereka diubahkan, hidup mereka dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, dan mereka tidak akan sama lagi setelah mereka keluar dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Tuhan kasihi. Kami minta kedamaian di negara kami Indonesia. Kami minta tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi keributan di negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, biar Tuhan memberikan keteguhan di dalam hati mereka, supaya mereka peka mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, membawa negara Indonesia menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang sukses, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi negara yang selalu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul, biar Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang memakai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan boleh pulang dengan damai sejahtera, tiba di rumah dengan selamat. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan.